Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Handayani dari kelas 23 TIE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan game pingpong sederhana menggunakan Unity. Nah, pertama-tama kita akan membuka Unity dan login menggunakan akun masing-masing. Di sini saya sudah login terlebih dahulu. Lalu seperti yang dapat dilihat, saya juga sudah membuat game pingpong sebelumnya sehingga terdapat sebuah project. Nah, untuk membuat project baru, kita bisa menekan button New Project, lalu memilih template 2 dimensi. Di sini kita bisa mengatur penamaan sesuai yang kita inginkan, lalu mengatur path atau di mana project ini akan disimpan. Setelah itu kita akan membuat project dengan menekan button Create Project. Kita akan menunggu project selesai dibuat, lalu nantinya akan langsung muncul tampilan Windows seperti berikut. Kita di sini bisa langsung memulai pembuatan game pingpong. Di sini nantinya kita akan mengimplementasikan kamera, raket atau pemain, bola, dinding, dan juga game manager. Untuk kamera sendiri itu akan ada pada sebuah scene yang otomatis terbuat saat kita membuat project. Kita bisa juga mengubah penamaannya. Nah, pada bagian inspektor sendiri, kita bisa mengatur hal-hal yang ada di kamera seperti warna background atau size untuk mengatur cakupan game scene yang muncul di kamera. Nah, di sini saya akan mengganti penamaan scene-nya menjadi pingpong, lalu menambahkan 4 folder baru dengan nama material, scene, script, dan juga sprite agar penataannya tertata lebih rapi. Selanjutnya, kita akan membuat player atau orang dengan menggunakan sprite 2 dimensi persegi panjang berwarna putih dengan ukuran 0,5 dikali 2. Di sini saya akan memberi nama file ini menjadi raket, lalu meletakkannya pada folder sprite. Drag file raket ini ke panel hierarki dan kita beri nama player 1. Selanjutnya kita akan mengubah raket ini menjadi objek physics dengan menambahkan komponen rigid body dan juga collider ke raket ini. Nah, komponen rigid body itu membuat pergerakan sebuah objek di Unity itu dipengaruhi oleh hukum fisika seperti gaya, gravitasi, dan juga impuls. Untuk menambahkan komponen rigid body sendiri, kita bisa mengeklik player 1, lalu akan muncul panel inspector. Kita akan menambahkan komponen dengan mengklik add komponen, lalu memilih physics 2D rigid body. Lalu pada bagian panel inspector itu, untuk body type, kita akan memilihnya menjadi kinematic untuk menghilangkan efek hukum fisika di raket tersebut. Selanjutnya, kita akan menambahkan komponen collider yang digunakan untuk mendeteksi tubrukan dari objek lainnya. Nah, di sini kita bisa mendesain bagaimana respons sebuah objek itu yang bertabrakan dengan raket ini. Penambahan collider sendiri itu sama seperti penambahan rigid body sebelumnya. Kita akan menambah komponen dengan add komponen, lalu memilih box collider 2D. Di sini kita akan mengatur ukuran collider untuk sesuai dengan ukuran objek. Yang pada panel inspector sendiri itu akan muncul bagian edit collider. Nantinya akan muncul kotak dengan garis batas hijau muda seperti di bawah. Nah, setelahnya kita akan membuat raket ini dapat dikendalikan oleh user atau pemain dengan menambahkan script checkrest ke masing-masing raket yang nantinya akan digunakan. Nah, untuk membuat script sendiri itu kita bisa menambahkan komponen baru lalu mengetikkan new script. Ketik player controller seperti berikut, lalu kita akan mengeklik create and add. Kita bisa mengklik script yang sudah dibuat 2 kali, nantinya akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, untuk kita memastikan bahwa komponen Unity itu sudah dimuat, kita bisa mengecek pada bagian atasnya apakah dia sudah menggunakan Unity Engine. Di sini nantinya script ini akan berisi kelas player controller yang memuat beberapa hal seperti merespon input dari pemain, menentukan arah dan kecepatan raket, membandingkan posisi raket dengan batas game scene-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan codingan untuk raket-raket ini. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya sudah mempersiapkan sebuah script. Nah, seperti dapat dilihat di sini terdapat beberapa variabel, di mana untuk bagian keycode sendiri itu untuk menggerakkan raket ke atas dan ke bawah. Jadi kita menentukan keycode yang akan digunakan atau keypad. Di sini adalah W dan juga S. Nantinya di inspector Unity kita bisa atur lagi menjadi huruf lainnya yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada float speed dan juga Y boundary yang akan menjadi seberapa cepat raket itu bergerak secara vertikal dan juga untuk membatasi atas dan juga bawah pada layar game. Lalu ada rigid body
untuk menyimpan komponen fisika rigid body dari raket agar bisa dikontrol melalui script. Variable score untuk menyimpan skor pemain, lalu ada vector trajectory origin untuk menyimpan posisi raket saat bola terakhir kali menyentuh raket, yang akan digunakan untuk menghitung arah lintasan bola atau untuk keperluan lainnya. Lalu ada last contact point untuk menyimpan titik kontak terakhir saat raket itu menabrak bola. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi start, itu dipanggil sekali saat permainan dimulai. Ini akan memanggil komponen rigid body agar bisa dikontrol secara fisika, lalu juga menyimpan posisi awal sebagai trajectory origin. Selanjutnya ada fungsi update yang dipanggil setiap frame, di mana terdapat beberapa logika di dalamnya. Yang pada kondisi pertama itu untuk mengecek apakah pemain itu menekan tombol ke atas atau ke bawah untuk memberikan kecepatan kepada rigid body sesuai arahnya. Lalu pada logika yang kedua itu ada untuk mengecek posisi vertikal raket agar tidak keluar dari layar atau jika melewati boundary-nya dia akan dikembalikan ke batas yang ditentukan. Selanjutnya ada fungsi score, itu ada untuk skor plus untuk menambah skor dari pemain. Lalu ada reset score untuk mengatur skornya kembali ke 0. Lalu ada score, public in score, itu untuk mengakses skor yang ada atau melihat skor yang ada. Selanjutnya ada fungsi contact point to the last contact point, itu terdapat fungsi get untuk menyimpan informasi titik kontak saat raket menabrak bola. Properti ini tuh digunakan oleh script lain, misalnya bola atau kamera, untuk mendapatkan detail fisika dari tumbukan. Lalu ada fungsi on collision enter 2D, yang dimana itu tuh saat raket menabrak bola nantinya titik kotak pertama dari tumbukan itu bakal disimpan. Nah, lalu ada fungsi on collision exit 2D, itu untuk saat bolanya keluar dari kontak dengan raket, posisi raket itu disimpan sebagai trajectory origin, dimana nantinya ini akan kita gunakan untuk menentukan arah lintasan dari posisi terakhir. Lalu ada fungsi vector 2 trajectory origin, di mana properti ini akan diakses oleh script lainnya untuk mengetahui dari mana bola terakhir kali bergerak. Misalnya, karena kita nanti akan menggambar lintasan. Nah, di sini kita telah selesai mengkonfigurasi untuk player pertama. Selanjutnya kita akan membuat player kedua, di mana kita akan menggunakan prefab. Prefab ini dapat menyimpan sebuah objek itu sebagai file yang dapat digunakan kembali. Nah, untuk membuat prefab ini, kita akan memastikan player 1 itu masih berada di posisi 000 atau berada di tengah. Lalu kita akan menarik direktori aktif di panel project dan menamainya ulang menjadi player. Kemudian dari sini kita akan menarik kembali player itu ke hierarki dan memberinya nama menjadi player 2. Di sini kita akan mengatur posisi player 1 menjadi min 1500 dan player 2 menjadi 1500 sehingga mereka berada di kiri dan juga di kanan. Selanjutnya pada bagian player 2 sendiri kita akan masuk ke bagian inspektor lalu mengganti pada bagian gerakan bola menjadi P dan juga L. Selanjutnya kita akan membuat bola yang akan digunakan dalam permainan ini. Nah, seperti raket sebelumnya kita akan menambahkan sprite 2D untuk bola. Selanjutnya kita akan menambahkan komponen yaitu rigid body, collider, dan juga script. Untuk rigid body, kita akan menambahkan komponen rigid body 2D yang berbeda dengan raket sebelumnya. Pergerakan bola ini nantinya akan dipengaruhi oleh gaya fisika, oleh karena itu body type-nya akan kita atur menjadi dynamic. Lalu kita juga akan mengatur circle collider 2D-nya ke bagian objek ini. Nah, untuk mengatur pergerakan bola sendiri, kita akan mendefinisikan physics material. Untuk itu, kita akan melakukannya dengan melakukan klik kanan pada panel project atau folder penyimpanan ini, lalu memilih create physics material 2D. Beri namanya material ini bulk physics material 2D, lalu memberi nilai frictionnya menjadi 0 dan bounciness-nya menjadi 1. Nah, file ini nantinya akan kita tarik ke variabel material di komponen circle collider 2D. Selanjutnya, kita akan menambahkan script pada ball controller ini. Untuk bagian script ball ini juga telah saya persiapkan. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, pada bagian ini merupakan variabel-variabel yang akan digunakan. Terdapat rigid body untuk mengatur fisika bola, lalu ada X initial force dan juga Y initial force yang akan menjadi besarnya gaya dorong awal bola pada sumbu
X dan juga Y. Lalu ada private vector 2 trajectory origin, itu merupakan titik posisi bola saat terakhir meninggalkan tumbukan yang akan digunakan nantinya untuk melacak arah lintasan. Lalu masuk kepada fungsi-fungsinya, yang pertama ada void start, itu akan dipanggil sekali saat objeknya aktif atau saat permainan dimulai. Ini dimulai akan mengambil komponen rigid body, lalu akan memulai game dengan memanggil restart game. Lalu menyimpan posisi awal bola pada trajectory origin. Lalu terdapat fungsi reset ball yang akan digunakan untuk mengatur ulang bola ke posisi pusat atau 00 dan menghentikannya. Selanjutnya ada fungsi push ball, di mana ini untuk menentukan arah dan kekuatan gaya awal. Di sini nantinya bola itu akan bisa bergerak ke kiri atau ke kanan secara acak dengan komponen Y yang juga secara acak. Di sini terdapat add force yang akan memberikan gaya ke bola agar mulai bergerak. Selanjutnya ada fungsi restart game, itu untuk memanggil reset ball lalu menunggu selama 2 detik sebelum akhirnya menjalankan push ball kembali atau menggerakkan bola. Lalu terdapat juga fungsi tambahan, yaitu ada on collision exit 2D, yang dimana ini akan otomatis dipanggil saat bola meninggalkan kontak dengan objek lain, untuk mencatat posisi terakhir sebelum pantulan, untuk memberikan efek visual lintasan nantinya. Lalu di sini juga ada properti trajectory origin, yang bisa diakses oleh script lain untuk mengetahui titik lintasan awal bola setelah meninggalkan tumbukan terakhir. Setelah ini, selanjutnya kita akan membuat dinding untuk membatasi area game dan mencegah bola itu bergerak terlalu jauh. Di sini kita akan membuat 4 dinding yang menjadi 4 objek yang tak terlihat tetapi memiliki masing-masing colliders. Di mana nantinya dinding atas dan bawah itu akan memantulkan bola, sementara dinding kiri dan kanan itu akan menambah skor pemain. Nah, pertama-tama kita akan membuat objek kosong dengan mengklik kanan di panel hierarki lalu memilih create empty. Nah, di sini kita akan membuat dinding atas dan bawah terlebih dahulu. Nah, kita akan memberikan sebuah komponen tambahan berupa box collider 2D dan mengedit bentuknya supaya menempel di bagian atau di sisi bawah layar kamera. Lalu kita akan memastikan opsi is trigger-nya tidak terpilih. Nah, untuk membuat dinding satu lagi, kita akan mengklik objek yang telah kita buat di panel hierarki, lalu membuat salinannya dengan Ctrl C lalu Ctrl V, atau langsung Ctrl D. Nah, kita akan mengganti penamaannya, lalu memberi nilai offset Y-nya berkebalikan dengan yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan memberikan dinding kiri dan juga kanan dengan melakukan hal yang sama, yaitu mengcopy dan juga mempaste. Untuk dinding kiri dan kanan ini, kita akan memastikan opsi is trigger-nya terpilih. Sehingga ini akan membuat dinding ini semata-mata menjadi trigger yang mempengaruhi simulasi fisika. Nah, untuk mengatur perilaku objek ini saat menjadi trigger, kita akan menambahkan sebuah script baru yang akan kita beri nama menjadi set wall. Nah, scriptnya di sini sendiri itu pertama ada variable player control player, itu merupakan referensi dari objek player control atau script lain yang mewakili pemain. Lalu di sini kita akan menambahkan sebuah fungsi on trigger enter 2D, di mana terdapat pengecekan kondisi untuk apakah objek itu yang masuk adalah bola. Jika iya, maka akan menambahkan skor pemain melalui metode increment score yang telah didefinisikan di script player control. Lalu selanjutnya mengecek apakah skor pemain itu sudah mencapai maksimal atau belum. Jika belum, maka objek bola itu akan menjalankan fungsi restart game dengan parameter 2 second, yang mana kemungkinan delay dalam beberapa detik sebelum dia memulai kembali. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat pada bagian paling bawah itu terdapat referensi kepada game manager yang nantinya akan kita definisikan juga setelah membuat bagian dinding ini. Di sini nantinya dia akan ada variabel max score juga pada game manager untuk batas kemenangan. Nah, untuk serial field sendiri itu digunakan agar tetap terlihat di inspektor meskipun ia bersifat private. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan game manager, di mana ini akan menampung konfigurasi dan juga tampilan GUI dari Gamepong ini. Nah, di sini kita akan memulainya dengan melakukan klik kanan pada panel hierarki lalu memilih create empty. Kita akan mengubah penamaannya menjadi game manager. Lalu kita akan menambahkan sebuah script pada komponen ini. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini terdapat beberapa variabel
di mana ini digunakan untuk menentukan objek-objek yang mewakili pemain 1, pemain 2, dan juga bola. Di sini terdapat juga variable is debug window shown yang akan digunakan untuk mengontrol tampilan informasi dari debugnya. Nah, pada fungsi start sendiri itu kita akan mengambil referensi komponen rigid body 2D dan juga collider dari pemain dan juga bola. Untuk menampilkan GUI sendiri dan menangani respon GUI, kita akan menggunakan metode onGUI, di mana komponen ini akan menampilkan skor pemain 1 dan juga 2 di bagian atas layar. Lalu terdapat juga tombol restart yang nantinya akan mengatur skor kembali ke 0 dan juga merestart permainan dengan menampilkan fungsi di bola. Lalu terdapat juga kondisi untuk menentukan pemenang apabila salah satu pemain itu mencapai skor maksimal, di mana nantinya juga bola itu akan di-reset ke tengah. Lalu ada debug window, itu untuk menampilkan atau membantu debugging interaksi fisika bola, di mana dia bila ditampilkan itu hanya saat is debug window shown-nya itu bernilai true. Lalu di sini juga terdapat kondisi untuk menyalakan atau mematikan tampilan debugnya dan prediksi lintasan bola. Nah, setelah kita mengatur script ini, kita akan kembali kepada window Unity untuk mengkonfigurasi script Game Manager melalui inspektor. Kita akan menarik objek player 1 dan ke properti player 1, lalu player 2 ke properti player 2, objek ball ke properti ball, dan skor maksimal dari properti max score kita akan membuatnya menjadi 5. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan lintasan bola. Prediksi lintasan atau trajektori bola itu akan ditampilkan sebagai garis putus-putus dari bola sesuai dengan arah gerak bola. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah plugin. Pertama kita akan mendownloadnya, lalu mengklik import, sehingga aset-aset ini akan diletakkan di folder aset. Nah, pertama kita akan memulainya dengan membuat sebuah objek trajektori dengan melakukan klik kanan di panel hierarki lalu memilih create empty. Kita akan menambahkan komponen script.line dari plugin yang baru saja kita install. Kita akan memberi nilai size dan delta masing-masing 0,055 dan juga 01. Kedua variabel ini menandakan ukuran titik dan juga jarak antar titik di garis lintasan. Selanjutnya kita akan membuat objek kedua, yaitu bola bayangan. Kita akan melakukan duplikat kepada ball lalu memberinya menjadi nama ball at collision. Nantinya kita akan melakukan simulasi fisika dengan objek ini maupun membuat pemain mengontrol gerakan bola bayangan. Di sini kita akan menghapus komponen rigid body 2D, circle collider, dan juga script ball control. Nah, di sini kita harus mengencentang bagian panel inspektor di bagian di kotak di sebelah nama objek. Nah, kita akan mengubah komponen ini juga menjadi sedikit transparan dengan memberi nilai komponen A atau alpha menjadi 80. Nah, lalu kita akan kembali ke objek trajektori dan menambahkan sebuah script baru, yaitu trajektori, di mana di dalamnya terdapat hal-hal sebagai berikut. Nah, terdapat variabel di sini atau melakukan deklarasi yang pertama, lalu ada fungsi void star untuk menginisialisasikan referensi saat gamenya dimulai. Lalu ini pada bagian fungsi update sendiri terdapat beberapa hal. Seperti yang dapat dilihat di sini, terdapat ray cast head 2D, circle cast head 2D array, di mana ini digunakan untuk memprediksi semua titik tumbukan berdasarkan kecepatan dan juga arah saat ini. Lalu ada perulangan for each untuk mengecek satu persatu hasil dari tumbukan. Nah, di dalamnya sini terdapat juga kondisi di mana itu untuk menghindari mendeteksi tumbukan dengan bola itu sendiri. Lalu juga ada beberapa hit point dan juga normal. Hit point itu adalah lokasi dari tumbukan, lalu hit normal sendiri itu adalah arah permukaan tempat bola memantul. Nah, di mana offset hit point-nya itu atau posisi tengah bola saat terjadi tumbukan, di mana itu bukan di pinggir. Lalu ada dot line yang di sini itu digunakan untuk menggambar garis dari posisi bola saat ini ke prediksi tumbukan. Selanjutnya itu ada kondisi untuk menghitung pantulan sehingga dia bukan merupakan dinding yang di samping-samping, di mana dia nantinya akan menghitung vektor pantulnya jika dia bukan merupakan dinding-dinding samping atau side wall. Di sini in vector itu merupakan arah datang, sedangkan out vector itu adalah arah keluar setelah dipantulkan. Nah, di sini pada bagian ini itu merupakan gambar pantulan. Nah, selanjutnya ada fungsi pada bagian akhir untuk menampilkan bola bayangan. Nah, semuanya telah selesai.
kita akan melanjutkannya dengan melakukan inisialisasi beberapa atribut yang diperlukan pada Unity, di mana pada panel hierarki kita akan memilih objek game manager, lalu kita akan memunculkan komponen script game manager di inspector. Kita akan menariknya trajectory ke atribut trajectory di komponen ini. Kemudian kita juga akan memilih objek trajectory dan akan muncul beberapa komponen script trajectory di inspector. Kita akan menarik ball ke atribut ball dan objek ball at collision ke atribut ball at collision. Terakhir kita akan deaktivasi script trajectory ini dengan menghilangkan centang di sebelah kiri judul script, di mana script ini hanya akan aktif ketika game itu nantinya game pemain itu mengeklik tombol toggle debug info. Nah, dari hasil tadi, berikut adalah merupakan demo dari game yang telah berhasil dibuat. Nah, di sini saya akan mengubah file ini menjadi format exe agar bisa nantinya langsung digunakan oleh pengguna melalui komputer Windows. Caranya dengan menekan file lalu membuka build settings. Di sini nantinya kalau misalnya bagian scene itu bukan merupakan scene yang kita gunakan, kita bisa menekan add option screen yang ada di samping. Lalu bila ada scene lain seperti scene sample itu bisa kita hapus saja. Nah, nanti bila sudah seperti ini, kita bisa langsung melakukan build ya, seperti yang dapat dilihat di video. Nah, di sini kita menentukan path atau di mana tempat untuk menyimpannya. Di sini saya ada folder, sudah menyiapkan folder yaitu file exe. Nah, setelah tampil seperti ini, kita bisa langsung mengaksesnya seperti berikut. Langsung kita buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini terdapat game yang telah kita atur sebelumnya. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat, kita bisa bermain di mana player 1 untuk yang sebelah kiri itu menggunakan keypad W dan S, sedangkan player yang di sebelah kanan itu menggunakan P dan L. Untuk player 1 sendiri itu W untuk naik, sedangkan S untuk turun. Lalu untuk player 2 sendiri itu L digunakan untuk turun dan P digunakan untuk naik, seperti yang dapat dilihat. Nah, saat bola melewati para player nantinya itu akan menambah poin bagi player yang memasukkan bola ke sisi lawan, seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, skor itu nantinya akan terus berubah ketika mencetak poin. Itu kegunaan dari sidewall sebelumnya yang telah kita atur. Nah, selanjutnya ada button toggle info. Saat kita tekan itu akan memunculkan track dari dot line atau dari arah bola. Dan ball at collision sendiri itu akan muncul pada bagian player seperti yang dapat dilihat itu. Terdapat bayangan bola dan arah atau dot line-nya yang kita atur, menunjukkan arah dari bola. Nah, saat di sini bisa dilihat saat player menang itu akan muncul kata-kata seperti di layar, di mana max score itu 5. Jadi seorang player yang mencapai 5 skor pertama itu akan menang. Nah, kita bisa mereset game juga dengan menekan restart di bagian atas. Di sini ketika sudah menang nantinya player itu akan bola itu akan langsung reset ke bagian tengah.
Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai pembuatan game pingpong kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.